Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita memulai kajian mengenai pengurusan atau cara mengurusi jenazah dari kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Dan pembahasan yang pertama adalah mengenai muqaddimah, pendahuluan sebelum seseorang mengalami yang namanya kematian, yaitu mengalami sakit, yang mana sakit inilah yang sering mengantarkan manusia sampai kepada ajalnya. Maka penting kita mengetahui beberapa hal-hal yang berkaitan dengan perkara orang yang sakit, yang mana umumnya manusia sebelum meninggal dunia itu didahului dengan sakit, yang mana sakit ini umumnya terjadi pada orang-orang yang sudah dekat ajalnya. Kita sebutkan yang pertama mengenai adab orang yang sakit. Adab orang yang sakit. Orang yang sakit memiliki adab-adab di dalam Islam. Yang pertama adalah harus rela, ridha terhadap qada dan qadar. Rela, ridha kepada ketetapan Allah atas sakit yang menimpanya, dan selalu berprasangka baik kepada Allah tatkala dia sakit. Dan juga dia harus memiliki perasaan takut kepada siksa Allah, takut atas dosa-dosanya yang dia telah lakukan selama semasa sehatnya. Jadi ini adab yang pertama yang harus ada pada orang yang sakit. Ridha kepada ketetapan Allah, berprasangka baik dengan takdir-takdir Allah, kemudian memiliki perasaan takut serta harap takut kepada siksa Allah, dan berharap akan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, adab yang kedua yang harus dimiliki orang yang mengalami sakit adalah diperbolehkan untuk dia berobat dengan sesuatu yang mubah. Jadi dia berobat dengan sesuatu yang mubah, dan tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram, terutama hal-hal yang bisa merusak akidahnya, seperti berobat dengan dukun, berobat dengan tukang sihir, atau berobat dengan paranormal, maka ini diharamkan. Atau berobat dengan yang haram, seperti berobat dengan khamar misalnya, atau berobat dengan hal-hal yang diharamkan, kecuali memang benar-benar darurat, terpaksa untuk dia lakukan. Ini adab yang kedua, yaitu berobat dengan sesuatu yang mubah. Berobat dengan sesuatu yang mubah. Adab yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang yang sedang sakit adalah apabila sakitnya bertambah parah,
tidak boleh dia berharap kepada Allah kematian. Jadi kalau sakitnya tambah parah, sudah berobat malah tambah parah, bukan tambah sehat, tambah parah penyakitnya, maka tidak dibolehkan baginya untuk mengharapkan kematian. Dikarenakan bagaimanapun juga kondisinya, selama dia masih hidup, itu lebih baik daripada dia mengalami kematian. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Dan janganlah, kata Nabi, seseorang meminta kematian sebelum datang waktunya. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal, maka terputus amalnya. Dan umur seorang mukmin itu tidak akan menambah baginya kecuali kebaikan. Jadi bertambahnya umur walaupun kondisi sakit, bagi orang yang beriman itu kebaikan. Ataupun kalau dia benar-benar terpaksa merasakan rasa sakit yang luar biasa, atau dia terpaksa meminta kematian dikarenakan kecil harapan untuk sembuh, maka boleh dia mengatakan, ya Allah, sehatkanlah diriku jika kesehatan itu lebih baik untukku, atau matikanlah saja diriku jika kematian itu lebih baik bagiku. Jadi dia minta kepada Allah pilihan, bukan langsung memilih dengan mengatakan matikan saja diriku, bukan. Tetapi matikanlah jika kematian itu yang terbaik. Ini kalau memang dia mengalami sakit parah, yang sakit itu mungkin saking lamanya sakit merepotkan keluarga, saking lamanya sakit sampai seluruh tubuhnya lemas tak berdaya bertahun-tahun lamanya, yang akhirnya dia berpikir seakan-akan hidupnya hanya merepotkan orang saja, seakan-akan hidupnya hanya menyusahkan orang lain, atau seakan-akan hidupnya tidak berguna, maka terpaksa dia meminta kematian boleh, asalkan sifatnya meminta pilihan kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, hidupkan aku atau sehatkan diriku jika itu lebih baik bagiku, dan matikan aku jika kematian itu lebih baik. Kemudian yang berikutnya, di antara adab seseorang yang mengalami sakit adalah hendaknya orang yang mengalami sakit berada di antara rasa takut dan berharap. Jadi orang yang sakit hendaknya berada di antara rasa takut dan harap. Jadi ketika seseorang sakit parah, sakit yang membuat dia seakan-akan dekat ajalnya, maka sangat dianjurkan di masa-masa itu rasa takutnya diperbesar. Di masa-masa itu rasa harapnya juga diperbesar. Dikarenakan dalam hadis disebutkan, tidaklah berkumpul, kata Nabi, perasaan harap kemudian perasaan takut dalam hati seseorang ketika mengalami penyakit atau mengalami musibah yang besar, melainkan, kata Nabi, Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Allah akan berikan apa yang diharapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari perasaan yang dia takuti. Jadi ketika sakit parah, itu biasanya manusia takutnya luar biasa, terutama takut mati. Kenapa takut mati? Dia tahu dia banyak dosa. Takut setelah mati disiksa. Takut setelah mati mendapatkan pembalasan yang berat dari Allah. Dan hendaknya di momen seperti ini
dia juga berharap kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni kesalahannya. Sehingga kalau dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang dia harapkan dan menyelamatkan dari apa yang dia takuti atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Kemudian yang berikutnya, di antara adab seseorang yang mengalami kematian, sakit yang parah atau yang berat, adalah hendaknya dia segera memikirkan bagaimana mengembalikan hak-hak orang lain yang mungkin dia pernah ambil, yang mungkin dia pernah pinjam, seperti hutang, atau mungkin dulu pernah merampas hak orang, atau mungkin dulu pernah mencuri. Hendaklah dia segera kembalikan. Dan hendaklah segera dia mengembalikan harta titipan-titipan orang lain. Jadi ini yang dipikirkan. Jadi orang yang sakit, terutama sakit yang keras, yang parah, maka hendaknya dia memikirkan hak-hak manusia yang ada di tangannya. Mungkin ada orang menitip uang dengannya, segera dikembalikan. Mungkin dia berhutang dengan orang lain, segera untuk dibayar. Mungkin dia pernah merampas, mengambil harta orang lain, maka segera dia kembalikan. Dan segera pula dia memberikan wasiat kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya. Jadi menulis wasiat sangat ditekankan ketika sakit parah. Jadi menulis wasiat itu sangat ditekankan ketika sakit parah. Yang sakit itu bisa jadi tanda dekatnya ajalnya. Walaupun kalau ditanya, boleh tidak ketika sehat menulis wasiat? Boleh saja. Ketika sehat tulis wasiat. Mumpung masih sehat. Mumpung pikirannya masih kuat untuk memikirkan. Maka dia tulis wasiat. Itu lebih bagus lagi. Dan wajib menulis wasiat itu ketika sakit yang parah, yang bisa mengantarkan kepada kematiannya. Kemudian yang berikutnya di antara adab seseorang yang mengalami sakit adalah untuk mengganti ucapan-ucapan yang sifatnya mengadu, untuk mengganti ucapan-ucapan rintihan ketika sakit dengan memperbanyak zikir. Jadi ketika sakit, jangan banyak mengeluh secara lisan. Cukup dia rasakan saja sakitnya, tapi lisannya dianjurkan banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dan begitulah disebutkan oleh para ulama, para salaf terdahulu itu biasa ketika mereka sakit, mereka menahan dari mengeluh dan mereka mengisi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Maka yang benar kalau lagi sakit, perbanyaklah seseorang berzikir kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang diridhoi oleh Allah, dan jangan memperbanyak mengeluh. Tetapi tidak berdosa seseorang mengeluh, mengucapkan aduh misalnya, atau merintih, itu tidak berdosa. Walaupun merintih, mengeluh, itu terkadang juga mengurangi rasa sakit. Tetapi yang lebih utama adalah dia berzikir, mengganti ucapan keluhannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara adab orang yang sakit adalah orang yang sakit boleh mengadu kepada dokter atau orang yang dapat dipercaya tentang sakit yang dia derita. Selama mengadu itu bukan karena kesal,
atau bukan karena keluh kesah. Boleh. Jadi mengadukan rasa sakit. Misalnya dia katakan, aduh kepalaku tambah sakit sepertinya. Atau perutnya bertambah sakit. Dia mengadukan misalnya panasnya bertambah panas. Dia mengadukan tubuhnya bertambah lemas. Boleh. Yang penting bukan karena rasa kesal, bukan karena keluh kesah, tetapi dia ingin mengasih tahu, memberitahu agar orang-orang di sekitarnya bisa menangani atau bisa memberi solusi atas sakit yang menimpanya. Kemudian berikutnya di antara adab orang yang sakit adalah hendaknya meletakkan tangannya sendiri. Meletakkan telapak tangannya di atas tubuhnya yang sakit. Jadi diletakkan telapak tangannya di atas tubuh yang sakit sambil mengucapkan a'udzu billah wa qudratihi, a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepada Allah dari dan kepada kekuasaannya dari keburukan apa yang aku temui dan dari keburukan yang aku hindari. Jadi dianjurkan orang yang sakit meletakkan telapak tangannya sambil membaca doa. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Diletakkan telapak tangannya di tempat tubuhnya yang sakit, mendoakan dirinya sendiri. Ini adab orang yang sakit. Dan ini sering ditinggalkan. Manusia terkadang banyak meninggalkan doa ketika sakit dan lebih bergantung kepada yang sifatnya obat atau yang semisalnya. Kemudian berikutnya di antara adab orang yang sakit adalah tidak boleh menggantungkan jimat-jimat atau jampi-jampi yang mengandung kesyirikan. Jadi ketika sakit, jangan menggantung hal-hal yang bersifat kesyirikan atau menggunakan jimat-jimat untuk menolak bala atau menurunkan panas atau menangkal penyakitnya. Yang disyariatkan adalah seseorang meruqyah dirinya. Jadi yang disyariatkan dia meruqyahnya dengan membaca ayat suci Al-Quran atau membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya, adab yang berikutnya bagi orang yang sakit adalah hendaklah segera bertaubat. Jadi orang yang sakit lebih ditekankan untuk banyak bertaubat. Dikarenakan sakit itu tanda dekatnya ajal. Tanda dekatnya ajal seseorang, entah itu sakitnya ringan atau parah. Intinya sakit itu adalah tanda dekatnya ajal seseorang. Maka barang siapa yang sering sakit, itu menunjukkan ajal sering memanggilnya, ajal sering mendekatnya. Makanya barang siapa yang sering mengalami sakit, maka hendaknya menahan diri dari berbuat dosa dan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya atau mewafatkan dia dalam keadaan bersih dari dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah yang terakhir di antara manfaat rasa sakit. Manfaat rasa sakit atau manfaat tertimpa penyakit. Manfaatnya. Yang pertama, sakit itu merupakan penebus berbagai dosa. Jadi orang yang sakit itu berarti sedang menebus dosanya. Jadi dosa yang banyak tadi ditebus dengan sakitnya. Karena dosa itu kalau sudah dekat ajalnya butuh ditebus agar berkurang dia. Jadi ditebus dosa-dosanya dengan rasa sakitnya. Sehingga rasa sakit itu
adalah sebagai balasan dari keburukan yang dia lakukan selama sehatnya. Yang mana terkadang penyakit itu merupakan hukuman dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi dosa yang kita lakukan, ada yang akibatnya disegerakan di dunia, ada yang akibatnya ditunda setelah kematiannya. Di antaranya azab kubur, kemudian azab di padang mahsyar, yang ketiga azab di neraka. Kira-kira kalau disuruh dipilih, lebih suka hukuman itu di dunia disegerakan, atau lebih suka ditunda sampai datang kematian? Mungkin kebanyakan orang pengennya ditunda katanya, tidak tahan sakit. Padahal lebih baik itu disegerakan. Dikarenakan yang disegerakan itu jauh lebih ringan daripada yang ditunda tadi. Apalagi kalau ditundanya sampai masuk ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya kata Nabi, Allah menggugurkan dosa-dosa hamba-hambanya dengan rasa sakit, sebagaimana Allah menggugurkan daun-daun dari pohonnya. Jadi rasa sakit itu menggugurkan dosa, sebagaimana gugurnya daun dari pohonnya. Mungkin pernah lihat pohon randu atau pohon apa namanya, pohon kapuk gitu ya. Itu musim panas hampir tak berdaun, dikarenakan satu pohon itu menggugurkan seluruh daunnya, ya untuk perlindungannya di musim panas. Maka begitulah dosa. Ketika terkena sakit, dosa itu berguguran seperti bergugurannya daun dari pohonnya, sampai-sampai tidak ada lagi dosa pada dirinya. Itulah nikmatnya sakit. Sakit. Dan yang kedua, di antara manfaat penyakit yang menimpa seseorang, bahwasanya penyakit itu kalau menimpa seseorang akan mengangkat derajatnya. Kalau bahasa kita sekarang, naik pangkat dia. Yang dulunya mungkin karyawan biasa, mungkin kemudian setelah nyadari jadi atasan, kemudian jadi manajer, kemudian jadi terus naik pangkatnya sampai mungkin kedudukannya tinggi. Maka disebutkan di dalam hadis, tidaklah seorang muslim, kata Nabi, tertusuk duri atau yang lebih parah dari itu, melainkan Allah, kata Nabi, akan mengangkat derajatnya. Jadi setiap sakit kepala, sakit gigi, kemudian sakit apa lagi? Sakit hati. Sakit hati mungkin juga ya. Mungkin juga kalau dia bisa mengontrolnya. Maka semua sakit itu mengangkat derajat, menaikkan derajatnya, menaikkan kedudukannya. Dan itu menunjukkan tidak ada yang menimpa seorang muslim itu yang sia-sia. Semuanya baik. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat penyakit yang menimpa seorang muslim adalah penyakit itu diberikan oleh Allah supaya seorang muslim mencapai kedudukan yang tinggi. Yang mana kedudukan itu, kata Nabi, tidak bisa didapatkan dengan amal solehnya. Mungkin dia rajin sholat, dia rajin berpuasa, rajin bersedekah. Ternyata semua amal solehnya tidak bisa mengantarkan kepada kedudukan yang Allah sebutkan, atau kedudukan yang tinggi yang Allah siapkan. Maka ketika amal solehnya tidak mampu mengangkatnya kedudukan yang tinggi yang Allah siapkan, maka Allah angkat kepada kedudukan tersebut dengan cara diberi penyakit. Jadi penyakit itu adalah cara Allah mengangkat kedudukan seseorang kepada kedudukan yang tinggi, yang mana kedudukan yang tinggi itu tidak bisa dicapai dengan amal solehnya. Hanya bisa dicapai dengan penyakit musibah
yang menimpa dirinya. Dan ini disebutkan di dalam hadis. Kemudian di antara manfaat sakit yang menimpa seorang muslim adalah sakit merupakan bukti Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Atau ada juga yang mengatakan sakit merupakan bukti cinta Allah. Jadi kalau ada orang sakit harusnya malu mengeluh. Kenapa? Dia sedang dicintai. Tapi manusia itu tidak memahami hal ini. Dia tidak sadar kalau Allah sedang mencintainya dan menginginkan kebaikan untuknya, kecuali orang-orang yang berilmu. Disebutkan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan berikan kepadanya musibah. Musibah penyakit, musibah kesulitan, atau musibah-musibah yang lainnya. Maka seluruh yang menimpa mukmin semuanya baik bagi orang mukmin yang berilmu, yang mengetahui bahwasanya hal itu merupakan kebaikan. Dan sesungguhnya besarnya balasan cobaan atau besarnya pahala seseorang itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan padanya banyak cobaan. Makanya kalau kita lihat siapa yang paling banyak cobaannya? Para nabi. Nabi itu hidupnya tersiksa. Bahkan ada yang hidupnya dipenggal lehernya. Ada yang hidupnya dikejar-kejar. Ada yang hidupnya dicela. Dicela ratusan tahun. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Selama hidup Nabi Nuh 950 tahun tidak berhenti setiap hari mendengar caci maki manusia. Nabi Nuh tidak berhenti dicaci maki manusia sampai 950 tahun. Mungkin kita sekarang kalau dicaci maki orang 1 jam saja panas telinganya. Bisa-bisa apa? Lapor polisi, suruh tangkap orang itu. Begitulah kita sekarang. Tidak tahan dicaci maki. Pengennya orang semua senang dengan dia. Pengennya semua orang cinta ke dia. Pengennya orang baik ke dia. Padahal tidak semua yang kita anggap buruk itu adalah keburukan. Dan ternyata di antara bukti cinta Allah kepada hamba-hambanya, Allah berikan cobaan. Dan cobaan itu akan tampaklah kesabaran seseorang dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Nuh alaihi salam dicaci maki selama 950 tahun, beliau bersabar. Maka wajarlah kalau para nabi mendapat pahala paling besar, dikarenakan mereka paling berat cobaannya dan paling besar kesabarannya. Kemudian berikutnya di antara manfaat penyakit yang menimpa seorang mukmin adalah penyakit itu membawa kepada muhasabah, introspeksi diri. Jadi orang yang sakit itu seringnya sadar diri. Seringnya orang yang sakit itu pendek angan-angannya. Rasa-rasanya sudah mau mati saja. Rasa-rasanya tidak berguna semua makanan yang enak. Rasa-rasanya tidak bermanfaat seluruh fasilitas hidup. Dikarenakan dia mengalami sakit yang parah. Maka sakit yang parah itu seringnya menyadarkan manusia. Seringnya membuat muhasabah, introspeksi diri. Kemudian berikutnya manfaat dari penyakit yang menimpa seorang mukmin adalah dia tetap mendapatkan pahala walaupun tidak beramal. Misal, dia biasa melakukan solat malam, dia biasa solat duha, dia biasa zikir pagi petang, dia terbiasa sedekah tiap hari. Tiba-tiba 1 tahun dia tergeletak sakit di atas kasur. Maka selama 1 tahun itu dia tetap mengalir pahalanya. Itu menunjukkan keutamaan membiasakan kebiasaan baik dikala sehat. Kalau seseorang punya kebiasaan baik dikala sehat, maka dikala sakit tetap mendapat pahalanya dan mengalir
walaupun tubuhnya lemas tak berdaya untuk mengamalkan amalan kebiasaannya. Maka mulai sekarang perhatikan kebiasaan kita, jangan sampai kebiasaan kita jelek. Jangan sampai kebiasaan kita perbuatan yang sia-sia, yang akhirnya ketika sakitnya tiada berguna lagi. Kemudian berikutnya di antara manfaat penyakit yang menimpa seorang mukmin adalah penyakit itu merupakan sebab masuk surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, riwayat Al-Bazzar, sakit itu, kata Nabi, demam itu akan menjauhkan seorang mukmin dari api neraka. Jadi sakit, entah itu sakit demam, entah itu sakit yang lain, sakit itu, kata Nabi, akan menjauhkan seseorang dari api neraka. Maka kalau kita lagi sakit, sadarlah ketika itu Allah sedang menjauhkan dirinya dari api neraka sesuai dengan kadar sakitnya. Sesuai dengan kadar sakitnya. Makanya Nabi dilarang. Nabi melarang mencela penyakit. Kenapa? Karena penyakit itu manfaatnya sangat besar. Saking besarnya manfaat, Nabi melarang mencela penyakit. Kemudian di antara berikutnya manfaat penyakit yang menimpa seorang mukmin adalah memperbaiki hati. Jadi penyakit yang menimpa seorang mukmin itu memperbaiki hatinya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, hati manusia itu sangat mengambil manfaat dari penyakit yang dia derita. Yang tidak biasa dia rasakan kecuali oleh orang-orang yang memiliki kehidupan, sehingga hati tadi akan hidup ketika jasadnya mengalami penderitaan. Jadi hati itu cara membuat hidupnya adalah sakitnya badan. Makanya orang itu kalau sakit sering hatinya itu menyala, hatinya hidup, hatinya merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala dekat kepadanya. Hidup berharap kepada Allah, hidup hatinya takut kepada Allah. Dan intinya rasa sakit itu memiliki keutamaan yang luar biasa bagi hati seseorang. Kemudian sebelum terakhir disebutkan manfaat penyakit adalah sakit itu mengingatkan manusia dengan besarnya nikmat sehat. Banyak orang yang sehat terlena. Banyak orang yang sehat tertipu, sehingga kesehatannya dibuang percuma. Tetapi bagi orang yang sakit, ternyata nikmat sehat itu sangat mahal. Dan sangat mahal nilainya, dan tidak bisa diukur dengan materi dunia ini. Kemudian yang terakhir di antara manfaat rasa sakit yang menimpa seseorang adalah rasa sakit memiliki hikmah yang ribuan jumlahnya. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Qayyim, saking banyaknya manfaat rasa sakit ini, akal manusia tidak mampu menghitungnya. Akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Ternyata sakit ini memiliki manfaat dan hikmah yang sangat banyak, dan hanya Allah lah yang tahu berapa jumlahnya. Maka hendaknya kita semua bersabar ketika tertimpa penyakit dan berharap kepada Allah dengan harapan yang baik atas sakit yang menimpanya. Dan ingat Nabi Ayub alaihi salam, seorang nabi yang mulia, nabi yang bisa dikatakan telah diampuni dosanya, nabi yang tidak berdosa, yang maksum. Walaupun dia maksum dari dosa, bisa terkena penyakit selama 18 tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Dan itu menunjukkan namanya sakit tidak harus menunggu manusia berdosa. Karena sakit itu bukan berarti buah dari dosa, tetapi bisa jadi Allah ingin mengangkat derajatnya ke derajat yang tinggi, kepada kedudukan yang mulia. Maka hendaknya kita semua berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah atas sakit yang menimpanya. Dan insyaAllah di pertemuan berikutnya kita sebutkan
pembahasan yang kedua tentang mentalqin atau membacakan kalimat la ilaha illallah, membimbing kalimat la ilaha illallah pada orang yang sakit, terutama sakit yang mengantarkan kepada kematian. Adapun kalau cuma sakit kepala, sakit gigi, jangan ditalqin. Nanti orangnya marah. Adapun yang ditalqin adalah sakit yang mengantarkan kemungkinannya kepada kematian. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.